Pemirsa, sistem one way akan diberlakukan situasional dimulai dari kilometer 47 Tol Cikampek. Dan kita akan bergabung bersama rekan kami di lapangan, ada Yasmin Atadia di gerbang Tol Cikampek Utama dan juga Lineke Utsiki di gerbang Tol Palimanan. Dan pemirsa, kita akan ke Yasmin Atania terlebih dahulu di gerbang Tol Cikampek Utama. Yasmin, dengan kepadatan yang sempat terjadi di ruas Tol Cikampek, lalu apakah sudah diterapkan sistem one way di sana? Ya, Yasmin. Baik, selamat siang Raisa dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di gerbang Tol Cikampek Utama kilometer 70, tempat saya melaporkan saat ini masih terpantau padat merayap. Antrian kendaraan ini masih terjadi sekitar 10 km dimulai dari kilometer 62 menuju ke kilometer 72. Adapun jika pemirsa melihat di belakang saya saat ini kondisinya terpantau ramai lancar, ini merupakan lajur dari arah Jawa menuju Jakarta. Dan memang untuk hari ini diperkirakan akan ada sebanyak 93.000 kendaraan yang memasuki gerbang Tol Cikampek Utama menuju ke arah Jawa. Dan ini tentunya mengalami kenaikan dari beberapa hari yang lalu, di mana pada tanggal 26 ada sebanyak 53.000 kendaraan dan di tanggal 27 April ada sebanyak 74.000 kendaraan. Adapun saat ini untuk sistem kontraflow ini dihentikan sementara waktu oleh pihak kepolisian. Dan hari ini 28 April ini merupakan hari pertama pihak kepolisian memperlakukan sistem ganjil genap dan juga satu arah di ruas tol Jakarta Cikampek dimulai dari kilometer 47 hingga menuju kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung, yang mana berbeda jika dibandingkan dengan masa uji coba beberapa waktu lalu terkait dengan lokasi filterisasi kendaraan tidak akan dilakukan di ruas jalan tol, melainkan di pintu atau gerbang tol yang mengarah ke ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Setidaknya ada beberapa gerbang tol, yakni di gerbang tol Bekasi Barat, gerbang tol Bekasi Timur, dan juga gerbang tol Tambun. Dan terus diimbau oleh pemerintah kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik ini agar selalu memperbaharui informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian demi kelancaran dan juga keamanan saat berkendara menuju kampung halaman. Raisa. Ya, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari gerbang Tol Cikampek Utama. Sekarang kita beralih ke Lineke Utsiki di gerbang Tol Palimanan. Ya, Lineke, bagaimana situasi di sana? Adakah diberlakukan rekayasa lalu lintas? Saat ini terpantau ramai lancar dan belum ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Meski situasi terpantau ramai lancar, namun kalau dari pantauan kami ini selepas dari gerbang tol Palimanan kurang lebih 300 meter. Ini terdapat jalur penyempitan ataupun bottleneck sehingga dari 6 lajur ini kemudian dipersempit menjadi 2 lajur. Inilah yang kemudian menjadi titik kemacetan yang ada di ruas tol Palimanan mengarah ke Jawa Tengah. Karena sesekali kami melihat ini terjadi antrian kendaraan kurang lebih sekitar 6 km mulai dari kilometer 188 hingga dengan kilometer 194. Sehingga upaya kemudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian utamanya adalah Polresta Cirebon adalah dengan mengerahkan tim urai. Jadi tim urai ini merupakan tim quick response yang nantinya akan langsung bergerak untuk memetakan apa yang menjadi penyebab ataupun faktor kemacetan dan juga untuk mengarahkan para pengemudi agar dapat keluar ke pintu-pintu yang ada jika memang nantinya terjadi kemacetan ataupun antrian kendaraan yang cukup parah. Jika sudah terjadi kemacetan ataupun antrian kendaraan yang cukup parah, tentu akan diberlakukan kontraflow sepenggal yang tentunya ini berdasarkan pada diskresi kepolisian. Kemudian untuk jalur alternatif yang dapat digunakan nantinya adalah para pengendara ini nantinya akan dikeluarkan ke gerbang tol Palimanan 3 maupun ke gerbang tol Plumbon untuk kemudian mengarah ke jalur arteri Pleret. Nanti di sana juga sudah ada sekitar 14 pos pengamanan dan juga pelayanan yang akan kemudian mengarahkan para pengemudi. Dan dari pantauan kami memang selain itu adalah untuk rekayasa lalu lintas baru akan diberlakukan nanti pada pukul 5 sore hingga dengan 12 malam, baik itu dari ganjil genap maupun sistem satu arah yang sifatnya memang untuk sistem satu arah ini situasional. Tetapi untuk ganjil genap nantinya skema penerapan dari pihak kepolisian adalah dengan menahan para pengendara yang tidak memiliki nomor plat genap sesuai dengan tanggal hari ini. Jadi untuk filterisasi ataupun pemilahan arus kendaraan ini akan dilakukan di pintu-pintu jelang gerbang tol, bukan di dalam ruas tol. Untuk di wilayah hukum Polresta Cirebon
ada total 10 kantong parkir yang sudah disediakan baik itu di wilayah barat maupun di wilayah timur. Dan diimbau sekali lagi bagi para pengendara yang memang jika sudah melakukan perjalanan mudik maksimal 4 hingga dengan 5 jam agar dapat beristirahat di rest area yang sudah disediakan. Selepas gerbang tol Palimanan ada 2 rest area yang dapat Anda kunjungi ataupun Anda tuju, yakni di rest area kilometer 207 dan juga 288 yang ada di jalur A. Tetapi yang perlu diimbau ataupun diingat adalah untuk rest area yang berada di bawah naungan Jasa Marga ini ada pembatasan waktu istirahat, yakni 30 menit dengan tujuan agar pengemudi lainnya ini bisa saling silih berganti untuk beristirahat. Mengingat puncak arus mudik juga diprediksi akan terjadi hari ini. Apalagi untuk di area Kabupaten Cirebon ini total di Pantura sudah ada lebih dari 163.000 kendaraan yang masuk ataupun menuju ke area Kabupaten Cirebon. Sementara untuk rest area yang berada di bawah naungan dari tol Astra Cipali ini memang tidak dikenakan pembatasan waktu, sehingga inilah yang kemudian perlu diperhatikan para pengemudi. Berikut pula dengan saldo kartu elektronik, karena pengendalian transaksi juga masih terus diberlakukan, artinya Anda harus memperhatikan saldo kartu elektronik. Kalau dari gerbang tol Cikampek menuju ke gerbang tol Kali Kangkung ini Anda butuh saldo kurang lebih sekitar 357.500, ataupun jika nantinya memang Anda tidak akan keluar di Kali Kangkung, Anda akan membayar melakukan transaksi tarif tol di gerbang tol Palimanan Kanci, kemudian Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, dan Pemalang Batang, serta Batang Semarang. Sehingga pastikan juga kondisi fisik dari kendaraan dan diri Anda tetap prima agar perjalanan mudik Anda bisa tetap aman dan juga nyaman. Kembali ke Raisa. Terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari gerbang tol Palimanan, dan sebelumnya ada Yasmin Atania dari gerbang tol Cikampek Utama. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan dan juga tetap berhati-hati.